Jumat, bagaimana kabarnya? Miss dan guru-guru lain berharap kalian dan keluarga kalian tetap sehat selalu. Kami juga berharap untuk cepat-cepat bisa bertemu lagi dengan kalian. Di hari Jumat ini seperti biasa kita akan melakukan ibadah kita. Namun sebelumnya kita harus mempersiapkan diri kita, hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Miss kasih waktu untuk kalian mempersiapkan diri. Jika sudah siap, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Engkau memberikan kami lagi nafas kehidupan. Tuhan, sebelum kami melakukan kegiatan kami hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpin dan sertai kami Tuhan Yesus, agar kami bisa membaca dan mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu dengan baik. Inilah doa kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekarang kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mengangkat satu pujian dulu. Bapa, ku datang padamu. Kita nyanyikan bersama. 1, 2, 3. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Semuanya, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Amin. Tema besar kita pada hari ini ialah Tuhan yang selalu diandalkan. Siapa yang diandalkan? Ya, betul sekali. Tuhan yang selalu diandalkan. Mungkin ada di antara kita yang pernah berkumpul dengan teman-teman kita dan mengungkapkan rasa bangga dan kagum terhadap orang tua. Contohnya, si A berkata, ayahku adalah ayah terbaik di dunia karena ia baru saja dibelikan coklat oleh ayahnya. Si B berkata, ayahku paling kuat sedunia karena ia baru saja melihat ayahnya mengangkat 2 karung beras sekaligus. Dari cerita itu kita bisa melihat bahwa rasa bangga dan kagum menjadi sebuah pengakuan umat Tuhan. Dalam pembacaan kita, Tuhan itu digambarkan sebagai maha tinggi dan maha kuasa. Kita bisa baca di ayat yang pertama. Maha tinggi artinya Tuhan itu berbeda dengan ciptaannya. Dan Tuhan itu tidak dapat disamakan termasuk manusia. Dan keberadaannya di tempat yang kudus. Karena itu kita hanya dapat menyembah kepada Tuhan. Kalau yang maha kuasa artinya ia berkuasa dengan ciptaannya dan kekuasaannya itu tidak dapat tertandingi oleh siapapun, sehingga tidak ada satu makhluk pun yang bisa hidup di luar kuasanya. Yang indah dalam bacaan pertama ini ialah orang yang mengakui Tuhan itu maha tinggi dan maha kuasa akan diberikan berkat yang luar biasa, yaitu akan duduk dalam lindungannya dan akan bermalam dalam naungannya. 2 kata dalam bacaan ini, duduk dan bermalam, saling menyempurnakan. Sebab kalau hanya duduk
sama seperti orang yang bertamu. Tetapi kalau duduk dan bermalam, artinya bukan orang biasa, tetapi orang yang istimewa, memiliki ikatan yang erat, seperti ikatan keluarga. Nah, sama seperti status kita sebagai anak Tuhan, di mana di hadapan Tuhan kita bukan lagi orang yang biasa, tetapi kita menjadi orang yang istimewa, yang memiliki ikatan yang erat dengan Tuhan. Bahwa Tuhan telah menjumpai kita bukan sekedar bertamu, tetapi tinggal bersama kita dan menerima kita sebagai keluarga Allah. Dalam ayat yang kedua, Tuhan mau menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Artinya, tempat kita berlindung dan bersembunyi. Jadi, kita tak usah takut atau khawatir lagi karena Tuhan melindungi kita. Contohnya, ketika kita mengalami ketakutan, biasanya kita lari kepada siapa? Ya, betul, ke orang tua. Tentu orang tua akan memberikan perlindungan kepada kita, mendekap kita, dan menggendong kita. Demikian pula perlindungan Tuhan saat kita mengalami masalah atau pergumulan dalam hidup kita. Dan ketika kita tidak mampu, kita bisa datang kepada Tuhan karena Tuhan adalah kubu pertahanan. Dialah yang akan memampukan kita. Lebih dari itu, Allah juga sudah berjanji bahwa ketika mengalami mara bahaya, Ia akan menjauhkan kita dari cobaan. Sebagaimana di bacaan yang ketiga, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Siapa yang dimaksud penangkap burung? Ia bisa saja musuh atau penjahat. Siapa itu? Biasanya roh jahat yang bekerja mendatangkan ketakutan, masalah-masalah, atau penyakit-penyakit seperti virus-virus. Dengan maksud apa? Supaya kita itu tidak mengakui lagi bahwa Tuhan itu berkuasa dan tidak percaya kepada Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana Tuhan bisa melepaskan kita dari masalah itu? Di ayat 4 bacaan kita, dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat ini membawa kita mengetahui bagaimana induk ayam atau burung dalam melindungi anak-anaknya. Ketika bahaya datang, induk ayam atau burung ini akan mengepakkan sayapnya dan melindungi anak-anaknya. Seperti itulah Tuhan kepada anak-anaknya saat musibah datang. Contohnya, saat virus corona melanda, Tuhan tahu kalau misalnya ada bahaya. Allah itu seperti induk ayam atau burung yang akan melindungi kita di bawah kepak sayapnya. Sekaligus Tuhan memberikan petunjuk kepada kita melalui himbauan pemerintah dan tenaga medis untuk memelihara hidup kita lebih sehat, supaya kita lepas dan terhindar dari jerat sakit penyakit. Akhir kata, bahwa hanya orang yang dekat dengan Tuhan, yang hidup dalam perlindungan dan pengakuan bahwa Tuhan itu maha tinggi dan maha kuasa, akan percaya jika tidak dapat melakukan apapun tanpa campur tangan dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sungguh indah pembacaan dan renungan kami pada hari ini. Pimpin dan sertai kami agar kami tetap percaya bahwa di setiap masalah yang kami alami, Engkau tetap ada bersama-sama kami, melindungi kami di bawah kepak sayap-Mu. Tuhan Yesus, sekarang kami akan melakukan kegiatan kami, aktivitas kami. Pimpin sertai kami Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita menyanyikan lagu Allahku Besar. 1, 2, 3. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa,
sedemikian jauh ibadah kita pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.